Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayat wa ba'dal mamat. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, dengan rahmatnya serta ridhanya pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, duduk ngeriung bareng seperti ini berkat izin ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini mendapatkan keberkahan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah pengajian malam minggu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru kita telah hadir. Ustaz Musa enggak ada tadinya ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, serta mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Muhammad Agu, al-mukarram Bapak Ustadz Amir Soleh, al-mukarram abang saya Ustadz Misbahuddin, serta al-mukarram Bapak RT Nada, al-mukarram abang saya Bapak Makmun, dan tentunya keluarga besar sahibul bait yakni Bapak Basari. Pada malam hari ini beliau mengadakan acara haul. Benar ya haul ya? Iya. Acara haul daripada ibundanya yaitu Ibu Saiyah binti Bapak Enen. Kalau saya mah dulu bilangnya Nenaif ya. Iya, terkenalnya Nenaif. Nohor dah pokoknya Nenaif mah ya. Mudah-mudahan yang kita doakan pada malam ini wabil khusus al-maghfurah almarhumah Ibu Saiyah binti Bapak Enen di dalam kuburnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dan dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan daripada fitnah kubur, serta mudah-mudahan mendapatkan surga kubur. Amin ya robbal. Serta bapak-bapak yang mohon maaf enggak disebutin satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim saya kepada bapak-bapak semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Karena pada malam hari ini acaranya acara haul. Yang pertama tadi katanya ya. Pertama ya.
acara haul. Berbicara masalah haul berarti berbicara orang yang udah nggak ada, benar ya? Tuh. Berbicara haul berbicara orang yang telah meninggal dunia. Tuh. Orang udah nggak ada, apalagi udah cukup 1 tahun disebut haul. Tuh. Makanya jangan kepengen pikir bang besok pengen haul, lu harus apa? Halnya sendiri, kamu masih hidup. Mas mau jangan pengen haul ya. Tuh. Kalau haul mah ulang tahun orang yang udah nggak ada. Tuh. Kalau orang masih hidup bukan haul namanya. Tuh. Orang yang masih hidup namanya ulang tahun. Harlah hari lahir. Ada yang bilang milad, tuh selamat milad. Kalau kemarin negara kita Kesatuan Republik Indonesia itu ulang tahun juga, tapi kalau negara namanya Dirgahayu tuh. Atau hari ulang tahun HUT RI yang kemarin ke-74 tuh, itu Dirgahayu. Tapi kalau manusia harlah boleh hari lahir, milad boleh, asal jangan haul ya bang ya. Karena potret bininya, bang ini acara apa? Acara haul sahabat berbuat, masih ada, serem banget tuh ya. Jadi haul itu berbicara orang yang udah nggak ada tuh. Kemudian kenapa sih ini bapak basah repot-repot ngundang kita? Orang segini banyaknya tuh. Masya Allah banyak banget makanan, banyak banget minuman, kopi ada, semuanya ada. Di rumah belum tentu ya bang saya. Tentu kalau ada beli dulu. Kalau ada duit kalau kagak lah bengong. Ini repot-repot ngapain seperti ini? Ngapain ngadain acara haul daripada orang tua? Tiada lain wujud bakti anak kepada orang tua tuh. Masya Allah, berarti bapak besar orang soleh, orang yang baik. Kenapa? Orang tuanya nggak ada masih ingat tuh. Sekarang kan banyak orang tua yang udah meninggal anaknya lupa, mentang-mentang udah nggak ada di dunia lupa itu. Padahal kita jangan sekali-kali memutuskan silaturahim kepada orang tua kita yang udah nggak ada. Jangan pernah kita putuskan silaturahim walaupun orang tua kita nggak ada. Apa artinya? Kita ziarah ke makam orang tua kita. Walaupun jasadnya udah nggak ada, ruhnya kan masih ada. Ngelihat tuh kita. Tuh, makanya kalau di kubur orang tua kita nggak sembarangan ngomongnya. Tuh, karena orang tua kita nyaksikan melihat kita. Ini anaknya pada bener apa kagak? Ini anaknya pada ingat apa kagak tuh sama orang tuanya? Ini kadang boro-boro. Orang tua masih hidup aja lupa tuh. Ya Allah, sibuk ngurusin anak, ngurusin istri, keluarga. Anaknya lupa sama orang tua, padahal itu orang tuanya deket. Apalagi orang tuanya udah nggak ada. Na'udzubillah min dzalik tuh. Bagus seperti ini. Mudah-mudahan harapan kita kalau kita nggak ada nanti pengennya kita diingetin sama anak kita. Tuh. Pengennya kita nanti dihaulin sama anak kita. Mudah-mudahan anak kita ngedoain kita nanti kalau udah nggak ada, karena masih hidup. Tuh. Bersyukur pada malam hari ini Bapak Basari mengadakan haul. Ini orang tuanya dikubur girang bener, masya Allah. Pahalanya sampai tuh. Baca Qur'annya, baca ratibnya, zikir tahlilnya. Ini malam ini orang tuanya masal mengitin pahala di kuburnya. Saya kita nggak melihat. Coba kalau melihat, tuh beruntung anak kalau ingat sama orang tuanya dapat kiriman pahala. Itu kalau kalau anaknya ingat, kalau anaknya nggak ingat, bagaimana tuh? Orang yang udah nggak ada, tidak ada harapan lagi kecuali bagi orang yang masih hidup. Tuh. Kalau orangnya masih hidup, anaknya masih hidup,
nggak ngirimin Fatihah sama orang tuanya, nggak pernah bersedekah untuk nama orang tuanya. Kasihan itu orang tua. Mudah-mudahan anak kita anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Teringat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aksiru zikra hajimil lazat. Aksiru, perbanyaklah zikra hajimil lazat. Perbanyaklah ingat kepada pemutus kenikmatan dunia. Perbanyaklah ingat kepada pemutus kelezatan dunia. Apa itu kenikmatan dunia? Apa itu kelezatan dunia? Kelezatan dunia, kenikmatan dunia, yaknil maut, pemutus kematian, yaitu mati. Kalau udah mati mah udah gak enak semuanya, udah putus di alam dunia tuh. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar ingat yang namanya mati. Perbanyak kita ingat mati. Coba dah bapak nih, dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, sampai pagi lagi tuh. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sampai matahari terbenam lagi. Kira-kira banyakkan ingat matinya apa banyakkan ingat urusan dunia, Pak? Urusan dunia apa ingat mati? Dunia tuh. Kata ini Bang Minat, repot kalau ingat mati mah. Lagi kerja ingat mati, tadi semangat pisan. Ya tadi mati lah susah. Lagi makan ingat mati, ngapain makan lagi tadi mati lah, repot. Maksudnya apa? Ketika kita ibadah ingat mati. Kalau kerja jangan ingat mati, repot. Tadi mati, ngapain kerja gitu. Maksudnya kalau kita sholat ingat mati, kalau kita ngaji ingat mati, ingat kepada Allah ingat mati, sehingga ibadah kita, sholat kita jadi khusyuk. Masya Allah. Bersyukur bagi orang yang ingat mati, berarti mempersiapkan dirinya untuk hidup di alam akhirat. Mengapa Rasulullah perintahkan kita banyak ingat mati? Pastinya Rasulullah memerintahkan sesuatu ada manfaatnya, pasti gitu tuh. Nggak mungkin Nabi kita nyurus kepada hambanya nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya, nggak ada tujuannya. Pasti ada manfaatnya tuh. Apa sih manfaat ingat mati? Tuh. Apa yang pertama manfaat ingat mati? Dengan kita ingat mati tuh, sholat kita jadi khusyuk, membantu sholat kita jadi khusyuk tuh kalau kita ingat mati tuh. Allahu Akbar, ingat mati. Tapi kan biasanya kalau lagi sholat ingat apa aja, nggak bayar. Lagi sholat ingat apa aja, jarang banget lagi apa aja ingat sholat tuh. Allahu Akbar. Iya betul tadi menggal ya. Tuh udah ingat tuh. Tadi menarik susah banget tuh. Lagi sholat ingat apa aja. Berarti sholat gak khusyuk, gak bener tuh sholat tuh. Jarang banget tuh lagi apa aja ingat sholat. Apalagi yang berdagang, yang bekerja di pabrik, di perusahaan tuh. Waktunya zuhur, dia sholat zuhur tuh. Berarti lagi apa aja ingat sholat tuh begitu tuh. Lagi usaha, udah azan asar, dia sholat asar. Berarti lagi apa aja ingat sholat. Tapi yang kebanyakan mah lagi sholat ingat apa aja, berarti sholatnya nggak khusyuk. Bagaimana biar sholatnya khusyuk? Ingat sholat kita, ingatnya mati, kita jadikan ibadah kita yang terakhir. Ya Allah, mudah diterima, amin. Tuh. Kemudian apalagi manfaat kita ingat mati tuh. Orang yang ingat mati biasanya mau memperbaiki hidupnya tuh. Orang yang ingat mati mau memperbaiki hidupnya. Kalau takziah, kalau ziarah kubur kan ingat mati tuh. Kalau orang kecelakaan apalagi di rumah sakit kan ingatnya mati tuh. Jadi kita memperbaiki hidup. Apa artinya? Kemarin kagak bener hidup kita,
Sholatnya sering ketinggalan, nggak pernah di masjid, nggak pernah di majelis taklim. Sekalinya ke masjid, ke majelis taklim kalau mau tarawih doang. Ya Allah, itu cuma kemana emangnya? Insya Allah kalau kita ingat mati, kita dapat memperbaiki hidup kita. Kalau hidup kita benar, insya Allah kita meninggal membawa bekal nanti ke akhirat. Ini pengajian malam ini insya Allah bukan sekedar silaturahim. Pengajian ini bukan sekedar arisan, bukan. Tetapi bacaan-bacaan yang kita baca, zikirnya, tahlilnya, ratibnya, insya Allah menjadi catatan amal soleh, menjadikan bekal kita di yaumil akhir. Tuh. Untung bapak-bapak yang datang malam ini, mudah-mudahan nanti pengajian ini menolong kita di yaumil akhir. Kalau orang yang nggak datang mah kita doain, jangan dikata-katain. Kalau kurang sehat kita doain biar cepat sembuh. Kalau lagi nggak ada duitnya, mudah-mudahan besok banyak duit bisa ikut pengajian lagi. Insya Allah kemudian menurut pendapat Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya ada 3 manfaat ingat mati. Nah, menurut beliau ada 3. Apa yang pertama, orang yang ingat mati dia menyegerakan diri untuk bertobat, mohon ampun sama Allah. Tuh, orang yang ingat mati segera bertobat atas segala kesalahan dan dosanya. Kemarin saya banyak maksiat, kemarin saya lupa sama Allah, udah ajan kemana-mana kita belum sholat. Tuh, orang udah pada di masjid, kita masih di jalan. Tuh, insya Allah kalau orang ingat mati, dia menyegerakan diri untuk bertobat, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menurut Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya, apa? Qanaah. Hatinya merasa cukup. Tuh, orang yang ingat mati, hatinya merasa cukup atas nikmat rizki yang telah Allah berikan. Cukup aja, dikit cukup, banyak apalagi. Gajian setengah cukup aja udah, apalagi banyak, merasa cukup. Kata Bang Tomo bahasanya bukan merasa cukup, kagak cukup dicukup-cukupin gitu. Repot sebenarnya mah kagak cukup. Gimana ya tuh, penting dicukup-cukupin. Ya kagak cukup dicukup-cukupin biar ngumpul ke bulan, tuh ketemu bulan lagi begitu. Insya Allah dengan rasa syukur kita, karena rezeki dari mana juga ada gitu maksudnya. Insya Allah qanaah, hatinya merasa cukup aja pokoknya. Ya Allah, maksudnya apa? Ya Allah, cukupkanlah rezeki saya. Tuh, kita pengen diberikan kecukupan rezeki buat ibadah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, orang yang ingat mati apa? Semangat ibadahnya, rajin ibadahnya. Tuh, kemarin-kemarin mah kagak rajin. Tuh, pas ingat mati rajin ibadahnya. Tuh, kemarin-kemarin mah nggak pernah ke musola, beres taklim. Pas ingat mati tetangganya meninggal. Ya Allah, ini umur udah segini, karena tetangga sudah meninggal. Kalau gua nanti meninggal, kalau pagi nggak ke pengajian, siapa yang doain gua ya? Tuh, kalau gua meninggal nggak kumpul sama orang-orang kita pada jarahin ya, pada doain nggak, nyulatin nggak. Tuh berpikir begitu sehingga ia rajin ibadah, semangat dalam ibadah. Bagaimana orang yang lupa mati? Dia lupa kematian, lupa mati, lupa kepada Allah, sibuk dengan dunia. Orang yang lupa kepada kematian, yang pertama tuh, menunda-nunda tobatnya. Ntar tobatnya, masuk umur 40, masih segar, masih sehat. Tuh, nunda-nunda. Iya, harus mati. Ya Allah, nunda-nunda tobat. Ntar tobatnya kalau udah kaya. Lah kapan kaya kagak tobat. Ntar tobatnya kalau udah punya ini punya itu. Masya Allah, kalau udah nyawa hilang udah nggak bisa kembali lagi. Orang meninggal udah kagak balik lagi.
Orang yang lupa kepada kematian biasanya nunda-nunda tobat kepada Allah. Kemudian apalagi orang yang lupa kepada kematian, enggak qanaah, enggak merasa cukup, hidupnya kurang itu hidupnya. Ya Allah punya duit kurang, apalagi kagak punya duit, kurang itu duit bahasanya. Kemarin nggak kerja kurang, udah kerja gajinya gede 5 juta masih kurang juga. Jadi hatinya nggak qanaah, nggak merasa cukup. Yang manusia mah kadang nggak ada cukupnya. Udah punya 1 pengen 2, udah punya 2 pengen 3, begitu manusia. Udah punya rumah pengen dibagusin, udah bagus pengen punya rumah lagi. Udah punya kendaraan 1 pengennya 2, begitu. Udah punya istri 1 pengennya 2, begitu. Tuh nggak ada cukupnya manusia mah. Tuh. Udah punya anak 1 laki-laki, pengen punya anak perempuan dapat 2, pengen lagi. Tuh manusia gak ada cukupnya. Tuh. Makanya mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang lupa kepada kematian. Biasanya orang yang lupa kepada kematian enggak semangat ibadahnya, malas ibadahnya. Ibadahnya setahun sekali, itu juga kalau hari raya Idul Fitri doang. Naudzubillah. Idul Fitri, Idul Adha itu bukan sunnah jatuhnya. Salat tarawih juga sunnah. Padahal amalan yang pertama kali dihisab, dihitung oleh Allah itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar, ibadah yang lain ikut benar. Sholat yang mana? Sholat yang fardu, sholat yang wajib. Tuh, yang lain ngikutin. Tapi kalau sholatnya rusak, nanti sholat, nanti enggak, nanti sholat. Gimana sih itu? Itu biasanya yang begitu orang fasik tuh. Johor sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, subuh siangan, tapi enggak jadinya tuh. Orang yang jarang sholatnya itu disebut orang fasik. Naudzubillahi min dzalik. Teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kira-kira itu apa artinya ya? Pokoknya artinya kalau mati aja malah gimana? Cerita haul itu mas ceritanya. Iya ceritanya mati itu. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas waktu. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabiullah Muhammad SAW ada waktunya. Walikulli ummatin ajal, setiap umat punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila udah datang ajalnya, apabila udah datang waktunya, tuh kematian, enggak bisa dimundurin, enggak bisa. Ya Allah, jangan mati dulu apa ya Allah. Anak saya masih kecil banget ya Allah. Mana bisa masih muda, kalau mati saya bisa korban ya Allah. Begitu. Lah enggak bisa, begitu mah. Jangan mati dulu apa ya Allah. Jadi kawin lagi. Tapi ini enak kan meninggal. Bye-bye. Ya Allah. Jangan mati dulu apa ya Allah. Ini belum punya itu, belum punya ini, belum punya ono. Lah kalau udah waktunya mah nggak bisa. Kadang ada orang sakit lama bertahun-tahun. Kalau belum Allah izinkan mah nggak bisa. Biasanya ada orang pengen mati. Ada nggak orang pengen mati? Ada. Di sini jangan ya. Enggak tahu soalnya pokoknya ada orang pengen mati. Ada di sini ada. Ada ya? Oh, pulang lah. Ada yang betul gitu gotong ya gotong. Besok kan megang lahir orang.
Pak Amel lagi mana sih ini? Ya Allah. Rajin itu. Jangan dulu. Berengkos. Lah orang udah masih bungkus. Dan ini nyariin aja. Bang, lagi saya datang mana? Nggak boleh bungkus. Kasihan banget tuh bini namanya. Ya Allah. Iya. Ada orang pengen mati. Kenapa itu orang pengen mati? Ditagih-tagih utang. Ditagih utang. Utang di bank, utang di rentenir, utang bininya, utang di warung, utang beras, utang ini, masya Allah. Stres, naudzubillah, dikejar-kejar utang. Ya, kemana pergi diikutin tuh sama orang. Stres, pengen mati. Ya Allah, saya pengen mati. Dia naik kemana? Ke lantai 5, lompat sejadi-jadinya. Lompat, wah, dua, mati orang. Mati nggak itu kira-kira? Ternyata Allah nggak izinkan dia mati. Walaupun pengen banget mati, tuh jatuh dari lantai 5 supermarket swalayan. Yang ada kakinya patah, lehernya patah, giginya habis. Ya Allah, patah semua. Leher patah, kaki patah, tangan patah. Nyiksa jadinya tuh. Kalau belum waktunya pengen mati nggak akan bisa. Tuh. Ya Allah. Tuh pengen dimundurin, ada pengen majuin nggak bisa. Bagaimanapun yang namanya mati menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita. Jangan sampai pengen mati. Kagak pengen dia ntar dia mati sendiri. Teringat ada syair nih Pak. Boleh nggak Pak? Ini syair boleh nggak ya? Mudah-mudahan ada manfaat di syair ya. Suatu saat pasti akan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut rohmu dari badan. Orang habis teriak mulu. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Tuh, ini saya tentang mati mulu jadi. Jika ajal udah datang nggak bisa ditolak. Jika ajal udah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundur. Apalagi malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa, serem itu malaikat. Masya Allah, itu malaikat mencabut nyawa, memisahkan ruh manusia dari jasadnya. Masya Allah, dipisahkan ruh kita, jasad kita misah. Berarti mati mah sebentar Pak, nggak lama. Pak, kira-kira mati lama apa enggak? Bingung dah tuh. Kalau sebentar gini langsung balik lagi. Ya. Lama apa sebentar mati? Sebenarnya mati itu nggak lama, sebentaran. Nggak lama, cepet. Ketika ruh terpisah dari jasad, dah mati dah. Habis mati hidup lagi. Cuman di beda alam. Disebut alam apa? Alam kubur. Beda alam. Tuh. Maksudnya mati itu ruh kita terpisah dari jasadnya, pindah ke alam barzah, alam kubur. Kalau udah mati, biar kata harta kita banyak, tuh, mobil kita banyak, rumah di mana-mana, tuh, punya duit ratusan juta, di lemari itu duit kagak muat saking banyaknya. Di kantong ngejubel itu duit. Lah duit apa sih ngejubel di kantong tuh? Kagak muat.
Tapi kalau udah mati, harta kita nggak akan bisa nebus kematian kita. Walaupun kita sakit sampai berobat ke Singapura, ke luar negeri, ke dokter yang bagus, tetap kalau izinkan Allah mati, harta kita yang banyak, uang kita yang banyak, nggak ada artinya, percuma. Nggak ada satu orang pun yang sanggup nolongin kita, nggak ada. Walaupun itu mak kita, saudara kita, tetangga kita, terbang ngeliatin, bagian la ilaha illallah gitu ya. Kalau orang rajin ibadah, sering tahlil, cepat meninggalnya. Biasanya kalau orang alim, orang soleh, itu cepat meninggalnya. Banyak guru kita, Ki Haji Jadul MJ udah duluan. Banyak guru kita, Ki Haji Arifin Ilham udah duluan. Tuh orang soleh cepat meninggalnya. Banyak guru kita, Ustaz Jeffrey udah meninggal duluan. Banyak guru kita, Habib Munjir udah meninggal duluan. Banyak guru kita, kemarin belum lama Ki Haji Maimun Jubair juga, itu paku bumi. Apa artinya paku bumi? Orang-orang yang soleh mendoakan kita semua, mendoakan daripada bumi langit kita jangan sampai terjadinya bencana alam tuh karena orang soleh. Orang soleh mah biasanya ninggalnya duluan. So soleh jangan dulu ya. Kalau saya dulu kagak yang bungkus. Tuh kita mah jangan ya, ntar dulu masih banyak kepengenan. Nah untuk billahi min balik tuh orang soleh mah kadang cepat banget meninggal. Tapi orang yang banyak maksiat, orang yang sering jauh dari Allah, ibadahnya kagak, ngumpul ngaji kayak gini enggak, biasanya matinya lamaan. Tuh lama matinya. Orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang maksiat, orang yang berjudi, mabuk-mabukan, gak pernah ibadah, itu biasanya matinya lamaan. Susah sama mati. Apa maksudnya? Allah izinkan dia nggak mati biar dia bertobat dulu. Banyak dosanya. Bersyukur nggak kira-kira kalau dikasih sakit? Bersyukur. Masih dikasih kesempatan tobat. Coba kalau orang jahat nggak pernah ibadahnya langsung mati, ya kapan tobatnya? Begitu. Insya Allah. Kita lanjutkan. Lanjut nggak Pak? Lanjut. Ada dua cara kematian, tergantung iman dan perbuatan. Ada yang pakai rambut, dicabut dari tepung. Namun bila bagi yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagaikan sutra, dicabut dari duri. Ini adalah ajab Allah Subhanahu